yaitu abad ke-5 itu. Karena abad ke-18 itu 18-19 merupakan kumulasi penumpukan dari proses-proses yang terjadi mulai dari abad-abad yang awal itu tadi. Jadi itu memberitahu kepada kita bahwa sebelum muncul hukum modern itu, Eropa harus melalui periode-periode abad-abad sebelumnya, itu harus dilalui sebelum bisa menjadi Eropa abad ke-18 ke-19. Jadi kalau abad ke-18-19 itu atau khususnya abad 19 itu menjadi saksi dari munculnya hukum modern, maka hukum modern itu muncul di abad ke-18 karena diperlukan perubahan-perubahan, perkembangan yang spesifik terlebih dahulu sebelum Eropa abad ke-2, 3, 4 itu bisa menjadi Eropa abad ke-18. Disinilah kuncinya. Mengapa tidak jatuh dari langit? Berarti bahwa kehadiran hukum modern itu sangat berkorelasi dengan perkembangan lingkungan yang ada di Eropa. Dan kalau kita breakdown lingkungan itu menjadi lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan ekonomi, dan yang tidak bisa diabaikan adalah lingkungan kultural. Jadi lingkungan-lingkungan itu tadilah yang mendefinisikan mengapa hukum modern menjadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Dari situ kita semakin mendekati the truth about law, dan in this case yaitu the truth about modern law. Tentu saja tuan-tuan dan nyonya sekalian yang sudah bisa berpikir, sudah bisa melihat, sudah bisa mendekati hukum itu seperti itu, tidak akan gegabah begitu saja pada waktu dihadapkan, apalagi pada waktu menggunakan hukum modern itu. Orang yang tidak memikirkan konteks itu semua, yang melihat seolah-olah hukum modern itu jatuh dari langit begitu saja, dia tidak akan berpikir lebih panjang lebar, tidak akan berpikir 2-3 kali, ya sudah ini hukumnya, let's go. Tapi tuan-tuan dan sekalian, tidak begitu. Sesudah mengetahui bahwa yang namanya hukum modern ini mempunyai sejarah bahkan hampir sampai 1000 tahun kalau dihitung dari abad 4 sampai ke 19 itu tadi. Dan itu khususnya untuk bangsa Indonesia, itu bukan sejarah kita, itu sejarah dari satu masyarakat, satu komunitas, satu negara, ya, satu kawasan negara itu non barat di sana. Bukan hanya itu bukan sejarah Indonesia, tetapi juga itu bukan sejarah Cina, itu bukan sejarah Jepang, itu bukan sejarah Korea. Nanti di belakang hari, kalau kita sudah bisa mendiagnosis keadaannya seperti itu, maka kita tidak boleh
heran, apalagi melarang bahwa di bagian-bagian dunia lain, karena hukum modern itu tidak berkembang dari dalam dunia mereka sendiri, mereka berhak melakukan adjustment terhadap hukum modern yang diberlakukan pada mereka. Dan kalau kita bicara mengenai adjustment, maka adjustment yang paling besar itu dilakukan oleh Jepang. Jepang itu tidak ragu-ragu untuk setiap kali melakukan apa yang namanya pembengkokan atau pembelokan yang biasa disebut sebagai the Japanese twist. Twisted kata kerja itu adalah dibengkokkan, dibelokkan. Dan di Jepang itu yang sudah sangat berhasil untuk mempertahankan the traditional Japanese structure. Mungkin tidak ada yang lebih sukses di dalam mempertahankan the traditional structure itu di dunia ini daripada Jepang itu, dalam hal menghadapi penggunaan hukum modern dan juga penggunaan institusi modern yang lain. Jepang sangat berhasil. Kita tidak bisa mengerti, loh kok Jepang melakukan seperti itu? Ini kan hukum yang diperlakukan, dipakai di seluruh dunia. Ya mestinya dipakai begitu saja dong. Tapi kalau kita mengetahui bahwa hukum ini itu mempunyai sejarah yang unik, sejarah yang Eurocentris, maka kita sama sekali bisa mengerti kenapa mesti muncul Japanese twist ini. Jadi seharusnya kalau kita melihat rasionalitas dari perkembangan hukum modern seperti itu, yang bisa menggunakan twist itu tidak hanya Japanese twist, tapi juga Chinese twist, Korean twist, Indonesian twist. Karena hukum ini tidak muncul, tumbuh dan berkembang dari dalam dunia Indonesia sendiri, sehingga pada waktu itu kita harus pakai ini supaya ada istilah yang dipakai supaya bisa membumi. Itu memang diperlukan twist seperti ini. Dan Jepang itu yang sudah paling maju di dalam membuat struktur sedemikian rupa sehingga semua institusi yang non-Japanese yang masuk ke Jepang itu harus menjalani fit and proper test supaya bisa dipakai dengan baik di Jepang, termasuk hukum modern. Kita tidak usah heran. Tetapi sebagian kalangan intelektual ada yang mengkritik Jepang. Jepang itu adalah negara munafik yang paling besar di dunia. Kalau dulu pernah Gus Dur itu pernah mengatakan orang Indonesia itu munafik, kulturnya munafik. Jepang itu bisa disebut jauh lebih munafik daripada Indonesia. Karena misalnya ada satu buku yang ditulis oleh seorang Barat yang mengatakan bahwa
masyarakat Jepang itu bangsa yang paling susah untuk dimengerti. Istilahnya itu adalah enigma. Jadi ada The Enigma of Japanese Power. Ya, jadi enigma itu sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Karena itu maka menurut pandangan ini, ya, Jepang itu bisa dianggap sebagai munafik. Misalnya dia menggunakan sistem demokrasi, dia menggunakan rule of law, dia menggunakan the modern criminal justice system, pokoknya semua yang dilakukan oleh bangsa-bangsa modern. Tapi pada waktu yang sama, menurut pandangan orang-orang ini, Jepang itu kok aneh, katanya demokrasi, katanya modern legal system, katanya ini, katanya itu, tapi kok jadinya seperti itu. Ah, munafik itu. Dan itu mereka ucapkan dengan kata-kata the enigma of Japanese power. Tapi kalau kita lihat tadi bahwa latar belakang perkembangan khususnya hukum modern itu adalah Eurosentris, dan Jepang itu ingin mempertahankan karakteristiknya, tradisionalismenya dan sebagainya, ya itu logis saja bahwa yang datang dari katakanlah Eropa itu harus mengalami fit and proper test supaya bisa enak dipakai oleh orang Jepang. And that is what we call the Japanese twist. Salah satu contoh barangkali saya sudah mengatakan kepada tuan dan nyonya sekalian, pernah ada satu penelitian di Tokyo di Jepang tentang bagaimana orang Jepang itu menggunakan, menjalankan dan mempraktekkan the institution of contract law. Diteliti pakai responden dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaannya antara yang diajukan begini: kalau Anda membuat kontrak itu harusnya bagaimana? Apa tertulis, apa tidak usah tertulis? Jawabannya mengatakan, wah itu perlu tertulis. Sudah, tanya lagi, kalau itu tertulis, apakah perlu disebutkan secara rinci hak-hak, kewajiban, akibat dan sebagainya, ataukah cukup secara garis besar saja? Oh ya, harus rinci. Nanti bagaimana kita bisa melakukan hubungan kontrak itu dengan baik kalau tidak dirinci dengan jelas masing-masing pihak hak dan kewajibannya. Oke. Jadi itu semua menunjukkan bahwa Jepang is inclined, cenderung untuk menerima this modern law of contracts, seperti yang biasa juga diajarkan di fakultas hukum perjanjian, hukum kontrak 13.3 berapa perdata itu. Oke. Tapi waktu ditanya kemudian, mari kita bicara mengenai the operation
of contract law itu tadi, the enforcement of contract law tadi. Jawabannya apa? Yang pertama kali harus dipakai adalah cara-cara Jepang. The traditional Japanese relation in the so-called contracts. Japanese, not the modern contract law. Nah, baru kalau cara-cara Japanese, this traditional Japanese solution itu macet, gagal, baru larinya ke this modern contract law. That's what we call the Japanese twist. Ini orang-orang Barat, orang-orang modern nggak bisa mengerti. Sudah buat kontrak dan kontraknya dibuat persis seperti layaknya di dalam dunia modern. Kok begitu? Itu kan munafik itu. Nah, ini kita harus bisa menjelaskan itu para calon doktor ini. Jadi itu jelas bahwa karena institusi kontrak itu tumbuh dan berkembang tidak di Jepang, seperti juga bagian-bagian hukum yang lain, maka pada waktu akan dipakai oleh bangsa Jepang itu yang ingin mempertahankan eksistensi aslinya itu, yaitu the modern contract law itu harus mengalami fit and proper test supaya bisa diterapkan di Jepang dengan baik. This is what we call the Japanese twist. Kalau saya mengatakan bahwa Jepang itu adalah yang paling maju di dalam menjaga atau memagari eksistensi Jepangnya yang asli, itu karena mereka sudah berhasil untuk membuat struktur yang demikian rupa sehingga semua pengaruh dari luar atau barang impor dari luar yang ingin masuk ke Jepang harus mengalami fit and proper test oleh struktur yang dibangun itu tadi. Jadi struktur yang besar itu dimulai, ini secara garis besar, dari membangun satu struktur yang terdiri dari lapisan omote dan ura. Omote itu di depan, ura itu di belakang. Nah, ini struktur yang kokoh ini ya. Struktur yang kokoh sekali, dan ini tidak dibangun dalam waktu 10-20 tahun, tetapi ratusan tahun, sehingga menjadi struktur yang established. Ada omote, itu yang di depan, ada ura di belakang. Ini berlaku untuk semua
bidang kehidupan di Jepang, termasuk hukum. Hukum harus mengalami fit and proper test oleh struktur omote dan urai. Yang tadi dikatakan bahwa orang dengan mudah mengatakan, wah ini Jepang itu munafik, karena memang mereka punya struktur yang jelas, omote dan urai. Depan dan belakang itu bisa berbeda, karena itu untuk menghadapi strategi untuk menyelamatkan eksistensi dari keaslian Jepang. Nah, itu di dalam kehidupan kultural, struktur yang kalau omote ura itu struktur yang lebih bersifat fisik ya. Jadi arsitektur Jepang itu selalu memberikan ruang di depan dan di belakang. Kalau yang di depan itu everybody is welcome. Tapi nanti dulu kalau mau masuk sampai ke ura, ke tengah, bagian belakang, hati-hati. Ya, itu tidak semudah itu orang luar masuk. Kalau bagian depan oke. Itu di dalam strategi untuk menyelamatkan kelangsungan keaslian Jepang itu. Di dalam bidang kultural itu lalu dijabarkan menjadi tatemae dan hone. Tatemae itu yang di luar, hone itu yang di dalam. Di dalam itu kalau secara kultural ya termasuk hati nurani Jepang, tradisi Jepang. Kalau yang tatemae itu kira-kira yang fleksibel untuk menghadapi penggunaan institusi modern. Maka itu karena strukturnya itu sudah established, maka sampai orang menulis pun itu ada aturannya. Kalau barang-barang itu datang dari luar, itu ditulis dengan huruf katakana, kalau pernah dengar. Ya. Ada istilah yang ditulis pakai huruf katakana, noku noku. Noku noku itu adalah ketok pintu ini. To knock at the door. Jadi nek wong Jepang kan pelo gitu ya. Jadi knock knock itu jadi noku noku. Itu harus ditulis dengan huruf katakana, karena that's not a Japanese habit. That's not a Japanese tradition to knock on the door. Tapi sesudah kenal dengan orang barat, kemudian ketok pintu ya sudah. Tapi harus ditulis dengan itu. Radio itu ditulis radio. Orang Jepang kan nggak bisa beli radio. Ya, radio itu karena datang dari sana. Film itu filmmu, nulisnya itu kayak gitu. Karena itu berasal dari luar. Nah, jadi ada tatemae, ada hone. Nah, pada waktu bicara mengenai contract law, itu yang harus tertulis, yang harus dibuat dengan rinci, itu adalah aspek tatemae. Aspek tatemae. Tapi kalau sudah bicara mengenai how to enforce this modern institution of contract law, larinya kepada hone, hati nurani Jepang, cara-cara Jepang, tradisi Jepang, yang tidak suka pada cara-cara ya seperti hukum modern. Ini hak saya, ini hak kamu saya tuntut dan macam-macam itu nggak suka orang Jepang. Lebih banyak kekeluargaan, harmoni, kerukunan, itu yang didahulukan. That's the Japanese
tatemai, Japanese honey. Jadi begitulah penjelasannya mengapa kontrak itu dibuat, tetapi pada akhirnya harus mengalami Japanese twist. Karena orang Jepang itu merasa menderita kalau hukum itu dipakai seperti oleh ibu kita Megawati. Ada nggak aturannya? Nggak ada aturannya, ya udah saya nggak usah datang, ngapain? Nah, itu sudah sangat-sangat rasional, sangat-sangat Western atau Europe oriented. Itu MSP. SBY lain, SBY itu Susilo Bambang Yudhoyono, nah MSP itu Megawati Soekarno Putri. Kalau itu MSP, tapi kalau SBY sudahlah, ini nggak usah pakai formulan, pakai rasionalan, nggak ada aturannya, ya nggak apa-apa. Ini kan suasana supaya lebih nyaman, kekeluargaan, sudah pemilu berhasil, klimaksnya ya mestinya salaman dan sebagainya. Memang ada aturannya, nggak ada. Tapi kan untuk perasaan Indonesia lebih enak, ya. Nah, that's really Indonesian honey. Kalau MSP itu bolak-balik berseliweran di wilayah Omote dan di wilayah Tatemai. Ya. Nah, inilah kompleksitas hukum itu, sehingga ada istilah guru hukum. Sebab rules it's not the only determinator di dalam kehidupan hukum, apalagi untuk komunitas calon doktor. Itu jauh lebih kompleks daripada just rules, just logic. Orang Jepang itu kalau diarahkan ke situ, mereka jadi sakit, menderita. Ya. Kalau hanya dilarikan ke rules and logic. Ini pernah seorang mahasiswa program doktor sudah mendengar kuliah saya, lalu dia menyerahkan satu dokumen, Pak Cip, itu betul. Dia itu jadi nyambi jadi lawyer juga. Dia tunjukkan pada saya satu surat yang ditulis oleh seorang pengusaha Jepang yang melakukan satu hubungan kontrak dengan seorang pengusaha Indonesia. Rupa-rupanya terjadi konslet, ada masalah, ada sengketa. Lalu pengusaha Indonesia ini cepat-cepat ingin lari ke proses hukum. Ada lawyers, macam-macam itu. Tapi orang Jepang ini kemudian kirim suratnya masih ada, saya simpan. Begini dia menulis, saudara, kita kan sudah berhubungan untuk lebih dari 10 tahun dan kita sudah menyelesaikan banyak hal-hal dengan sukses. Kenapa Anda mau cepat-cepat lari ke lawyer? Apa tidak bisa kita selesaikan secara baik-baik sebelum itu? Nah, ini orang Indonesia yang selalu secara berbusa-busa mengatakan kekeluargaan, Pancasila, kebersamaan, itu malah dinasihati sama orang Jepang. Karena dia sudah berperilaku tidak pantas sesuai dengan tradisi Indonesia yang jarine Pancasila, yang jarine kebersamaan, kekeluargaan. Apa kita tidak bisa menyelesaikan itu dengan baik-baik? Nanti insya Allah kalau saya ingat saya tunjukkan itu. Jadi itu
Jadi this is a Japanese Swiss, this is a Japanese structure yang sebetulnya juga dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Hubungan industri Pancasila. Kenapa nggak hubungan industrial saja? Yang sudah jelas secara rasional. Oh enggak, Indonesia lain, Pancasila. Pancasila itu jadi sini apa toh? Nah, itu tadi kalau dianu ya kekeluargaan, social justice, kebersamaan. Ya seperti yang dibilang oleh SBY itu loh. Mbok kita ini sudah lewat ya, sudah pemilu, kita sekarang baikan di depan rakyat, bersalaman, ya dan seterusnya. Kalau MSP enggak, itu enggak ada aturannya, enggak ada yang mewajibkan mantan presiden datang. Ngapain harus datang? Nah, dan macam-macam. Jadi di Indonesia ini juga ada garis keras di dalam hukum itu. Siapa antara yang terkenal garis keras? Ya? Siapa? Tadi ada yang ngomong? Betul. Profesor Harun Al-Rashid itu adalah tipe dari garis keras. Nah itu MSP senang banget itu kalau didukung oleh pendapat seperti itu. Nah, tenang toh, nah, profesor lagi. Tapi itulah tadi di dalam catatan kuliah saya sudah juga saya katakan itu ya benar. Karena hukum itu adalah rules. Dan itu tidak salah kalau kita sudah berpegang pada rules. There is a logic of rules, itu yang nggak salah. Tetapi apakah kalau kita bicara hukum itu juga hanya itu yang ada? Nah ini salah besar kalau menurut saya. Tidak, itu benar nih, itu benar nah, tapi masih belum benar gitu loh. Kalau cara Jawa ini, kalau cara Manado ini apa itu? Sudah betul tapi masih belum pas ya. Nah, jadi hukum itu kan kalau kita lihat ada rule ya, tapi di sini kan ada law is rule, that's correct, that's true, but not the whole truth. Jadi untuk konsumsi S3 kita harus bicara the truth, the whole truth. Itu komitmen kita. Kita belajar hukum di S3, doktor itu harus mencakup the whole truth, the truth. Jangan only parts of the truth. Itu nggak ingin kita memahami hukum seperti itu. Nah, hukum itu memang rule, tapi at the same time itu ada kolom yang lain. Ada norm, ada standard, ada principles. Kita mau bicara apa? Megawati menunjuk pada rule, that's okay, that's right. Tapi di samping itu supaya bisa lebih utuh, hukum itu tidak hanya terdiri dari rules. Prosesnya tidak hanya according to the logic of the rules, tetapi juga according to the logic of standards, principles, norms, reasonableness. Nanti lain kali saya
supaya ditagih, supaya tidak lupa, untuk bicara mengenai the logic of reasonableness itu. Calon doktor itu harus melihat hukum itu secara holistik, secara holistik, supaya benar. Kita tidak mengingkari bahwa hukum itu terdiri dari rules, sehingga kita juga harus bicara the logic of the rules. Tapi kita harus mempunyai, apalagi untuk calon dokter itu, gambaran yang bulat. Dan bulat itu adalah true, karena tidak ada lubang-lubangnya, tidak ada yang gempil atau bagaimana itu. Nah, ini yang kita ingin sampaikan di sini. SBY is talking not only about the rule, tetapi he is also appealing to norm, principles. Principles itu artinya principles di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan sebagainya. Jadi hukum itu harus kita cakup keseluruhannya. Nah, di Jepang itu adalah hone, tatemae, tatemae dan hone. Ya, jadi menjadi hak bangsa Indonesia sebetulnya kalau dia itu betul-betul waras, gitu ya. Loh, kok disebut tidak waras? Bagaimana? Lalu katanya bilang Pancasila sampai berbusa-busa, kekeluargaan sampai berbusa-busa, kebersamaan begitu. Tapi kok akhirnya masih harus dinasihati oleh orang Jepang how to behave according to the Indonesian principles. Ya toh? Nah ini kita itu harus sampai ke sana cakupannya itu. Lebih banyak membicarakan pada tradisi ke dalam bangsa, tapi sebenarnya yang Prof contohkan misalnya, seandainya yang jadi Megawati misalnya, apa kita bisa menjamin misalnya, SBY dengan tidak keberatan datang pada saat pelantikan Mega misalnya. Nah, jangan seperti ini sudah memang tradisi bagi pemimpin-pemimpin kita seperti itu. Ketika Gus Dur yang sering ngomong dengan belak-belakan dengan tanpa kontrol kata-kata seperti itu, begitu salaman meskipun itu sesama temannya sendiri tidak mau. Oh, katanya itu waktu hari ABRI itu sudah dibuat prosedur sedemikian rupa sehingga Megawati itu tidak perlu berpapasan dengan SBY lagi kan engineering yang kayak apa ya. Jadi apa namanya itu ya, kalau saya memproyeksikan di dalam kasus penolakan Megawati untuk hadir itu secara teoritis itu saya ingin proyeksikan kepada perbedaan seperti ini. There is a rule, but at the same time there is also principles, standards, norms. Nah, saya melihat bahwa yang satu bersikukuh pada rules and the logic of the rules, sedangkan yang lain kepada reasonableness dan macam-macam itu tadi. Saya melihatnya dari segi itu. Jadi itu ada satu contoh yang bagus ya untuk memproyeksikan masalah-masalah ini. Jadi kembali kepada persoalannya tadi, maka sungguh kehidupan hukum itu adalah sesuatu yang kompleks. Oleh karena itu di dalam catatan kuliah saya itu saya katakan bahwa
Jangan sekali-kali, apalagi untuk para calon doktor, untuk berani to reduce this complexity menjadi something simple. Wah, itu keliru besar itu. Silakan itu yang saya sebut. Ini negara hukum kita bisa menjadi negara hukum kacangan itu kalau cuma berhenti pada the rules, menjadi negara bukan negara hukum, mungkin menjadi negara undang-undang, lebih cilaka lagi menjadi negara prosedur lah itu, ciloko itu. Ya, jadi saya berharap sekali bahwa melalui komunitas pembelajaran S3 ini, virus itu bisa menyebar kemana-mana. Karena virus S3 Undip itu sekarang sudah menyebar sampai Surabaya, Jember, Malang, Solo, Makassar, Palembang. Nah. Baru mau mulai. Bukan apa-apa. Karena ilmu itu whatever it is, we have to talk about truth. Dan the truth itu should be tampil ya sebagai satu wholeness. Kalau sampai S3 itu gagal untuk menyampaikan kepada para calon doktor itu protect the wholeness about law, nah itu kegagalan yang besar. Kita mereduce something complex menjadi something simple. Law is never simple. Dan itu diakui oleh Oliver Wendell Holmes sendiri, hakim agung yang sangat terkenal di Amerika. The life of the law has never been logic, but also experience. Ini sayang Pak Jekso Gawono ini. Ya, jadi ini hakimnya ada ya. Nah, mudah-mudahan hakim lulusan Undip itu wawasannya itu. Kita punya kok contoh-contoh itu yang bola-balik itu ya Bismar. Di atas hukum ada keadilan. What does it mean? Di atas rules there are principles, more important principles. There are standards, there are norms. Nah, ini satu perjalanan yang panjang dan melelahkan. Maka itu saya pernah menulis peran di balik toga hakim. Setiap hakim itu memutuskan, setiap kali dia harus mengalami satu pergumulan batin yang sangat itu. Karena dia tidak hanya harus relying on rules, tetapi juga on principles dan macam-macam yang mungkin tidak tertulis secara hitam putih di situ. Jadi saya katakan ada peran di balik toga seorang hakim. Sangat mulia itu pekerjaan hakim itu kalau dijalani dengan sebaik-baiknya. Jadi kita masih banyak waktu untuk bertemu lagi ya. Jadi ini baru introduksi terhadap munculnya hukum modern di dunia ini. Ceritanya masih panjang dan itu akan memberikan juga pembelajaran kepada kita tentang betapa tidak sederhananya hukum. Ternyata hukum modern itu menjadi seperti itu kaitannya banyak dengan struktur sosial, kondisi sosial, politik, ekonomi, dan juga kultural. Dan ini sangat pantas untuk menjadi menu dari para calon doktor. Kalau calon doktor itu makanannya cuma rule saja, wah repot itu. Ya, kita nggak akan sampai kepada law as a great anthropological document dan macam-macam itu. Baiklah, sampai
Iya.